Ya cuy, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya cuy. Yo cuy, balik lagi di channel YouTube Si Daib. Sudah seminggu lebih saya tidak membuat konten lagi. Nah, di video kali ini saya akan membuat konten yang agak berbeda dari sebelumnya. Kalau yang sebelumnya mungkin tentang fotografi, kegiatan saya tentang berfoto. Sekarang saya mau menunjukin tempat spot yang nggak perlu mahal, tetapi bisa menghasilkan sebuah hasil foto kalian yang bagus. Nah, cuman ini spotnya mungkin rada jauh, yaitu di lokasinya ada di Provinsi NTB, Nusa Tenggara Barat. Kenapa NTB? Karena di situ adalah kampung halaman saya, tempat saya dilahirkan, tempat saya dibesarkan sampai umur 26. Wow. Saya di sana 26 tahun, saya di Lombok 27, 28, 29 2728 29 saya berada di kota Bekasi. Nah, sekarang saya mau nunjukin bagi kalian pecinta fotografi yang masih pemula, sama juga saya juga masih pemula. Nah, tempat spot yang bagus itu ada, pertama yang dekat-dekat dulu dari rumah saya. Kebetulan rumah saya Kota Mataram. Nah, saya tunjukin tempat spot yang bagus. Yang pertama, Taman Udayana. Kenapa Taman Udayana? Karena di sini bisa dibilang suasana alamnya ada, hutannya ada, tamannya ada, dan jalanan atau trotoarnya itu bisa digunakan menjadi spot foto. Kenapa? Karena satu sisi memang di Kota Mataram ini, walaupun dia kota, tapi penduduknya pertama tidak terlalu banyak, sehingga lalu lalang kendaraan pun agak sepi. Jadinya di sana enak kalau kita mau jadiin spot foto, enak. Apalagi kalau udah jam 10 malam, itu banyak saya lihat fotografer mengambil membuat konten atau membuat photoshoot di lokasi itu, entah itu dia di jalannya, karena memang kondisi jalannya sepi, jadinya jalannya itu digunakan untuk spot foto, entah itu background lampu jalan menjadi backgroundnya dan segala macam. Nah, yang kedua itu Taman Sangkareang. Nah, ini jaraknya antara Taman Udayana dengan Taman Sangkareang itu tidak terlalu jauh, ya sekitar 10 menit dari Taman Udayana. Nah, di sana juga spotnya bagus karena berbentuk taman juga, air mancur. Air mancurnya itu tempat keluar air mancurnya itu kayak tugu, terus ada nyala warna-warni. Nah, kayak gini contohnya. Nah, itu dia Taman Sangkareang. Nah, di sini banyak juga para fotografer, fotografer yang mengambil photoshoot di wilayah sini. Nah, mungkin bagi kalian yang ingin berwisata ke Kota Mataram, ke Lombok, khususnya ke Lombok, karena lebih dikenal kalau orang luar daerah itu kenalnya Lombok, bukan Kota Mataram, bukan NTB, lebih mengenal spesifik Lombok. Nah, di Lombok ini banyak tempat wisata yang murah meriah dengan budget yang minim. Kalau kalian mungkin punya budget yang ya sedang, terus bingung mau cari wisata kemana, kalian bisa mencari di sekitaran Kota Mataram dan Lombok Barat. Contohnya, kalau kalian ingin makan atau kulineran yang murah meriah, ya cari yang di sekitar. Mungkin kalau kalian tinggalnya di Kota Mataram, atau nyewa hotelnya atau homestay atau penginapan di Lombok, saya anjurkan di Kota Mataram karena masih murah, ya sekitar 150.000
per malam. Nah, kalau misalnya sudah mendekati tempat wisata kayak pantainya misalnya, itu sudah agak beranjak agak sedikit ya high level lah, karena mungkin karena satu sisi yang disajikan adalah pemandangan view-nya yang bagus, yaitu dengan pantainya, ini mungkin agak mahal. Nah, oleh karena itu saya nganjurin kalian untuk menginapnya tuh di kotanya aja, karena jarak wisatanya dengan hotelnya pun nggak terlalu jauh. Jadinya kalian bisa meminimalisir budget kalian. Makan pun kalian bisa 5.000 masih kalian dapat namanya itu ayam, lauk-lauknya ayam, ikan, daging masih dapat kalian. Kalau masih di pinggir, masih di kotanya lah kalian cari makan kalau misal sarapan, makan siang. Nah, dan juga di Kota Mataram nih bisa saya bilang sih salah satu tempat spot foto yang banyak yang bisa kalian ulik. Contohnya mungkin banyak yang jadiin spot fotonya kayak misalnya Islamic Centernya, Taman Udayananya yang tadi saya bilang, Taman Sangkaryangnya, jalan-jalannya pun bisa digunakan jadi spot. Semuanya bisa jadi spot kalau kita mempunyai ide kreatif sendiri. Dan saya pun juga sering mengambil photoshoot atau sekedar hunting lah kalau bahasanya, sekedar hunting di sekitaran di Udayana, terus di Taman Sangkaryang. Yang tamannya sih yang saya tahu cuma 2 ya, Taman Sangkaryang, Taman Udayana itu yang enak jadiin spot foto, karena di sana tempat enaknya itu pertama kayak berbentuk hutan gitu, terus banyak pohon-pohonnya, jalanannya pun masih enak karena masih ibaratnya enggak terlalu padat ya seperti di kota-kota besar. Jadinya enak mengambil spot-spot foto, apalagi udah jam 10 malam itu bisa dikatain sepi, pengguna jalan tuh sepi ya. Yang masih muncul sih ya biasa anak-anak muda yang masih nongkrong, masih senang naik motor tengah malam, itu masih lah jam 10 malam. Cuman kalau misalnya kebanyakan orang tuh udah jam 10 malam tuh udah berdiam diri, udah di rumahnya masing-masing. Jadinya enak kalau misal mau hunting malam, enak jadiin spot foto di Taman Udayana, karena lampu jalannya tuh bisa jadiin background yang unik. Nah, terus setelah di taman kita berlanjut ke pantainya. Nah, pantai yang terdekat di Kota Mataram namanya Pantai Ampenan. Dimana Pantai Ampenan ini banyak didatangi oleh para muda-mudi yang mungkin lagi pacaran, keluarga muda, keluarga yang udah tua, atau berbagai macam orang. Di sana kalian bisa mengambil spot foto yang unik-unik juga, karena bisa kalian ngambil backgroundnya dengan view alamnya, view pantainya maksudnya, kalian juga bisa mengambil view tugu Pantai Ampenannya yang berbentuk perahu kayak gini. Nah, kalian bisa mengambil sekreasi kalian. Nah, mungkin kalau kalian ingin berlibur ke Kota Mataram, kalian bisa mengulik apa aja sih yang ada di Kota Mataram, bisa jadiin spot foto. Dan juga di Kota Mataram ada kota tuanya. Nah, tapi kota tuanya ini dia masih aktif, tidak seperti Kota Jakarta. Kota tuanya dijadiin tempat berwisata mungkin ya, dari katanya tempat berwisata. Tapi kalau di Mataram, kota tuanya ini masih dipergunakan rumah-rumahnya. Tapi kalau sudah di agak tengah, kebanyakan sih ke fotografer sana ngambil spotnya itu malam, karena dilihat dari kondisi jalan juga yang masih
yang kalau misalnya pagi, siang, sore kondisi jalannya masih rame, jadinya biasanya para fotografer ngambil huntingnya tuh ngambil gambar atau ngambil fotonya tuh agak malam. Nah, dibantu dengan pencahayaan yang mereka punya, gear yang mereka miliki. Nah, saya sih belum pernah hunting ke kota tuanya karena saya belum ada kesempatan, belum ada waktu. Bukan sok sibuk, tapi karena juga pas ketika saya masih tinggal di sana, saya belum punya kamera pertama, belum punya peralatan yang memadai. Ya mungkin kalau sekarang alhamdulillah setidaknya ada kamera, walaupun ya masih dikasih pinjam. Masih dikasih pinjam karena ya satu sisi harga kamera ya mahal sekali. Kalau misalnya mau hasil foto yang bagus, harga kamera pun mahal. Setidaknya punya kamera Sony Alpha 6000 aja harganya 8 jutaan. Ya mungkin sekarang turun jadi 7 juta, cuma masih mahal. Ya, itu pun standar ya, lensa aku masih lensa standar. Kalau mau lensa yang hasilnya bokeh pun lebih mahal lagi, 4 juta. Gimana dapat duit 4 juta, gaji pun gak cukup segitu. Oke, mungkin sampai di situ dulu video kali ini. Nah, itu masih di sekitaran Kota Mataram, belum di Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Selatan, Lombok Utara. Nah, di sana masih banyak spot foto, tempat wisata yang murah, tempat wisata yang tidak perlu mahal. Karena saya tidak akan membahas tentang Gili Trawangan, Gili Air. Saya tidak akan membahas itu karena mungkin sudah terlalu terkenal. Nah, saya akan membahas tentang wisata yang belum terkenal di sana, tetapi asik untuk dikunjungi, enak untuk dikunjungi, dan juga murah meriah yang pastinya. Bagi kalian mungkin yang ingin berlibur ke Lombok, kalian bisa menikmati wisata-wisata yang murah meriah tanpa harus mengeluarkan budget yang besar. Oke? Next time kita lanjutin part 2, part 3, part 4, mungkin sampai part 5 dan seterusnya. Dan terima kasih.